Halo sobat semua, pada episode sebelumnya, Yuan Jia dipaksa ayahnya untuk menikah. Di saat semua sudah dipersiapkan, Yuan Jia mendapat kabar dari Shen Sheng bahwa Wang Wu telah ditangkap oleh para orang barat. Setelah mendengar itu pun, Yuan Jia bergegas pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada keluarganya. Kepergiannya pun diketahui oleh ayahnya. Saat Yuan Jia beserta murid-muridnya pergi dengan kereta kudanya, mereka pun dikejar oleh kakaknya yang bernama Yuan Dong dan ayah. Yuan Dong pun marah kepada Yuan Jia dan memukulinya. Yuan Dong pun menantang Yuan Jia untuk bertarung. Hal itu pun dicegah oleh ayah mereka karena ia merasa bahwa Yuan Dong bukanlah tandingan Yuan Jia. Ayahnya pun turun dari kuda dan bertarung melawan Yuan Jia. Dalam pertarungan itu pun Yuan Jia tampak mengalah karena tak ingin melukai sang ayah. Ia pun mengaku kalah bertarung dengan sang ayah. Meski begitu, Yuan Jia bersikeras tak ingin pulang bersama ayah dan kakaknya untuk menikah. Ia mengancam kakak dan ayahnya dengan bunuh diri jika tak diizinkan pergi untuk menyelamatkan Wang Wu. Sayang ayah pun mengizinkannya pergi. Yuan Jia dan murid-muridnya pun bergegas pergi dengan kereta kudanya. Akhirnya Yuan Jia serta murid-muridnya pun sampai di ibu kota, dan mereka melihat papan pengumuman bahwa Wang Wu telah dipenggal. Mereka pun pergi ke gerbang Chaoyang dan di sana mereka melihat kepala Wang Wu digantung di depan pintu gerbang. Melihat hal tersebut, Yuan Jia pun mencoba untuk merebut kepala Wang Wu namun mereka dikepung oleh para prajurit yang dipimpin oleh Yingxi. Di saat bersamaan, muncullah tentara Jepang. Juru bicara dari tentara tersebut bernama Tuan Nong yang merupakan paman dari Wen Fa yang tidak lain adalah salah satu murid Yuan Jia. Melihat Wen Fa dan yang lainnya dikepung oleh para prajurit, Tuan Nong pun mencoba menyelamatkannya dan menyuruh Wen Fa untuk segera pergi. Yuan Jia beserta murid-muridnya pun berhasil lolos dari kepungan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi. Beberapa waktu kemudian, Yuan Jia pun meminta Wen Fa untuk mengantarkannya ke kediaman Tuan Nong untuk mengucapkan terima kasih. Sesampainya di kediaman Tuan Nong, Yuan Jia pun mendengar pembicaraannya dengan rekan-rekannya. Mengetahui Tuan Nong dan ia memiliki tujuan yang sama, Yuan Jia pun bergabung dengan kelompok Tuan Nong untuk merebut kepala Wang Wu dan agar dapat dimakankan secara utuh. Mereka pun bersama-sama merencanakan bagaimana cara merebut kepala Wang Wu. Yuan Jia meminta Tuan Nong dan yang lainnya agar dapat memancing para prajurit penjaga gerbang agar dapat meninggalkan lokasi, dengan begitu akan mempermudah Yuan Jia dalam mengambil kepala Wang Wu. Malah hari pun tiba. Mereka menjalankan rencana tersebut dan Yuan Jia pun berhasil mengambil kepala Wang Wu yang digantung di depan pintu gerbang. Keesokan harinya, mereka pun melangsungkan pemakaman atas jasad Wang Wu dengan layak. Setelah pemakaman tersebut, datang seorang pria tua yang merupakan pelayan lama dari Tuan Tan datang membawa pedang besar milik Wang Wu, ia pun menyerahkan pedang tersebut kepada Yuan Jia. Namun Yuan Jia tak berani menerimanya. Ia pun ingin memakamkan pedang tersebut bersama Wang Wu, namun Tuan Nong mencoba membujuk Yuan Jia agar mau menerima pedang tersebut, agar kebajikan Wang Wu dapat selalu ada. Akhirnya Yuan Jia pun menerima pedang tersebut. Setelah semua selesai, mereka akhirnya berpisah. Yuan Jia beserta murid-muridnya akan kembali ke Tianjin. Saat hendak naik kereta kudanya, ia melarang Wen Fa ikut karena ia tak mau melibatkan Wen Fa ke dalam masalah yang lebih jauh. Meskipun Wen Fa memaksa untuk ikut, namun Yuan Jia bersikeras melarangnya ikut. Itulah akhir cerita dari serial Heroes 2020 episode ketiga. Untuk episode selanjutnya akan segera kami susulkannya. Terima kasih.